Kita akan bahas anatomi ekonomi Ramadan, dan kita tidak hanya akan melihat angka-angka makroekonomi yang dirilis oleh pemerintah, tetapi kita akan membahas bagaimana isu-isu sistemik ini menyentuh langsung piring makan kita, keranjang belanja kita, hingga tradisi mudik yang menjadi katalis mengapa siklus inflasi ini selalu berulang setiap tahun. Jika kita bicara tentang ekonomi tahun 2026, kita harus membahas ekosistem digital. Diproyeksikan pada pertengahan Maret 2026 nanti, lebih dari 100 juta orang akan bergerak dari pusat-pusat kota menuju daerah. Dalam literatur ekonomi regional, mudik adalah salah satu instrumen redistribusi kekayaan secara spasial yang paling masif dan efektif di dunia. Mengapa? Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Sobat Linomics, kita telah memasuki minggu kedua bulan suci Ramadan tahun ini. Jika kita merujuk pada definisi harfiahnya, puasa adalah proses menahan diri, baik dari rasa lapar, dahaga, maupun hawa nafsu. Namun, jika kita melihatnya dari kacamata ilmu ekonomi, bulan Ramadan selalu menghadirkan anomali atau paradoks yang sangat menarik. Secara logika, ketika frekuensi makan masyarakat berkurang dari 3 kali menjadi 2 kali sehari, konsumsi agregat seharusnya menurun. Tapi, data empiris menunjukkan sebaliknya. Tingkat konsumsi masyarakat justru melonjak tajam selama Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, maafkannya Nah, di episode kali ini, kita akan membahas mengapa hal ini terjadi. Kita akan bahas anatomi ekonomi Ramadan, dan kita tidak hanya akan melihat angka-angka makroekonomi yang dirilis oleh pemerintah, tetapi kita akan membahas bagaimana isu-isu sistemik ini menyentuh langsung piring makan kita, keranjang belanja kita, hingga tradisi mudik yang menjadi katalis distribusi kekayaan terbesar di Indonesia. Pertama-tama, mari kita masuk ke instrumen yang mungkin paling terasa bagi kita semua, yaitu harga pangan. Menjelang Ramadan bulan ini, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa secara umum inflasi makro kita masih terkendali di kisaran 3,5% secara tahunan atau year on year. Bagi para investor dan pembuat kebijakan, ini adalah angka inflasi yang cukup sehat. Namun, masyarakat di tingkat akar rumput tidak makan data makro. Masyarakat makan beras, telur, daging, dan cabai. Jika kita melihat lebih dalam pada kategori inflasi komponen bergejolak, yaitu volatile food inflation, angkanya melesat jauh. Harga beras kualitas medium di berbagai pasar tradisional misalnya masih bertahan di atas 15.000 per kilogram. Belum lagi fluktuasi harga daging ayam dan telur yang merupakan sumber protein utama bagi banyak kalangan masyarakat. Pertanyaannya, mengapa siklus inflasi ini selalu berulang setiap tahun? Jawabannya terletak pada konsep inelastisitas permintaan. Pada bulan biasa, jika harga daging ayam naik, konsumen mungkin akan beralih ke tempe atau tahu. Namun, di bulan Ramadan, khususnya menjelang waktu berbuka, ada tekanan sosial dan psikologis untuk menyajikan hidangan yang lebih baik. Permintaan menjadi inelastis. Masyarakat tetap membeli komoditas tersebut, meskipun harganya naik secara tidak rasional. Disinilah letak kerentanan ekonomi kita. Kenaikan harga pangan ini menjadi pajak tidak kasat yang menggerus daya beli masyarakat,
terutama bagi kelompok desil terbawah yang mengalokasikan lebih dari 60% pendapatan mereka hanya untuk makanan. Kebijakan operasi pasar dari Bulog misalnya memang sangat membantu. Namun secara struktural, rantai distribusi logistik pangan kita di awal tahun 2026 ini masih perlu ditingkatkan efisiensinya. Namun ada sisi baiknya. Meskipun inflasi menekan, Ramadan juga membawa sebuah mekanisme pertahanan ekonomi yang luar biasa. Kita sering menyebutnya dengan istilah sektor informal. Contoh paling nyata di lapangan adalah pasar takjil musiman. Fenomena berburu takjil bukan sekedar tren kuliner. Ini adalah injeksi likuiditas secara masif ke dalam pembuluh darah ekonomi lokal. Dalam ilmu ekonomi makro, ada sebuah konsep yang disebut velocity of money atau kecepatan peredaran uang. Pada bulan-bulan biasa, uang cenderung mengendap di rekening bank. Namun, di bulan puasa, uang tersebut ditarik dan dibelanjakan di pinggir jalan. Misal, Anda membeli es buah. Pedagang es buah menggunakan uang itu untuk membeli gula dari warung sebelah. Pemilik warung menggunakan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jadi, dalam waktu singkat, lembaran rupiah yang sama telah berpindah tangan 3 kali dan menciptakan multiplier effect atau efek pengganda yang luar biasa bagi produk domestik bruto atau PDB. Ini membuktikan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada konglomerasi berskala besar, melainkan juga ditopang oleh mikro-entrepreneur dadakan yang lahir dari momentum kultural dan religius. Sekarang, mari kita beralih pada fenomena yang lebih modern. Jika kita bicara tentang ekonomi tahun 2026, kita harus membahas ekosistem digital. Khususnya pola konsumsi setelah jam makan sahur. Data transaksi e-commerce mencatat lonjakan traffic yang signifikan antara pukul 3 hingga 5 pagi. Dalam ilmu ekonomi, khususnya tentang behavioral economics, fenomena belanja saat sahur sangat menarik. Kondisi fisik yang menahan kantuk, ditambah dengan agresivitas algoritma promo kilat atau flash sale, memicu keputusan pembeli yang irasional. Kita sering menyebutnya lapar mata. Namun, isu paling kritikal yang dihadapi oleh masyarakat kelas pekerja saat ini bukanlah keranjang belanja yang penuh, melainkan metode pembayarannya. Banyak masyarakat menggunakan fasilitas pay later. Nah, pay later ini seolah memisahkan rasa sakit membayar dari kesenangan mengkonsumsi. Secara psikologis, pay later membuat konsumen merasa seolah-olah mereka memiliki daya beli yang lebih tinggi. Padahal, mereka sedang menarik pendapatan mereka di masa depan ke masa kini. Fenomena ini dikenal dengan istilah hyperbolic discounting, yaitu kecenderungan manusia untuk lebih memilih gratifikasi instan, misalnya dengan memiliki baju lebaran baru hari ini, dibandingkan dengan kebebasan finansial di masa depan. Risiko terbesarnya tentunya adalah over leverage atau utang yang berlebih. Jangan sampai nanti lebaran selesai, hutang malah bertumpuk. Nah, Sobat Linomics, membahas ekonomi Ramadan rasanya tidak akan lengkap tanpa menyentuh fase puncaknya, yaitu mudik. Diproyeksikan pada pertengahan Maret 2026 nanti, lebih dari 100 juta orang akan bergerak dari pusat-pusat kota menuju daerah. Dalam literatur ekonomi regional, mudik adalah salah satu instrumen redistribusi kekayaan secara spasial yang paling masif dan efektif di dunia. Mengapa? Bayangkan, selama 11 bulan, akumulasi kapital dan uang tersedot ke epicentrum metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya. Namun, selama musim mudik, triliunan rupiah uang tunai secara harfiah dipindahkan ke daerah-daerah atau pedesaan. Dana THR yang dibawa oleh para perantau dibelanjakan untuk pariwisata lokal, kuliner daerah, hingga renovasi rumah orang tua. Suntikan dana segar ini merangsang pertumbuhan ekonomi daerah yang biasanya stagnan, membantu memperkecil rasio Gini atau indeks ketimpangan antara pusat dan daerah. Meskipun sayangnya efek ini hanya bersifat temporal. Dan juga tingginya biaya logistik dan transportasi tetap menjadi tantangan. Harga tiket angkutan yang melonjak mengikuti skema harga dinamis atau dynamic pricing menyerap sebagian besar anggaran mudik masyarakat
yang berpotensi mengurangi uang yang benar-benar tersalurkan ke daerah. Nah, Sobat Linomics, kesimpulannya, ekonomi Ramadan adalah sebuah landscape yang kompleks. Di satu sisi kita menghadapi ujian nyata berupa inflasi bahan kebutuhan pokok yang menekan daya beli kelompok masyarakat rentan. Namun di sisi lain kita melihat resiliensi ekonomi mikro melalui pasar takjil dan pasar dadakan lainnya yang memacu perputaran uang. Kita juga dihadapkan pada godaan konsumerisme digital yang dibayangi oleh risiko utang, namun secara bersamaan bersiap menyambut redistribusi modal luar biasa melalui fenomena mudik. Sejatinya, kita perlu mengembalikan diri kita pada titik keseimbangan di mana kita dapat membedakan antara kebutuhan atau needs dan keinginan atau wants. Sebagai individu dan sebagai entitas ekonomi, kemampuan kita menjaga jarak dari keputusan belanja emosional di minggu-minggu ini akan sangat menentukan stabilitas finansial kita setelah Lebaran berakhir nanti. Terima kasih Sobat Linomics. Tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Sweet.